Hai, bertemu lagi dalam channel pembelajaran kita. Kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada dua cara yang akan kita gunakan, yaitu cara yang pertama dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian cara kedua dengan cara pembagian bersusun, di mana pembilang dari pecahan tersebut dibagi dengan penyebut. Baiklah, kita akan cara pertama. Perhatikan, bila pecahan sudah dalam bentuk per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya, maka pecahan dapat langsung diubah ke bentuk desimal. Contoh nomor 1, 7 per 10. Kita akan ubah ke dalam bentuk desimal. Per 10 berarti ada satu angka di belakang koma dalam bentuk desimalnya. Maka kita tuliskan pembilangnya 7, kemudian karena satu angka di belakang koma, kemudian kita tuliskan koma, dan kemudian kita tuliskan 0. Maka 7 per 10 desimalnya, bentuk desimalnya adalah 0,7. Kita lihat contoh nomor 2, 35 per 100. Per 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Kita tuliskan dulu pembilangnya 35. Kemudian karena ada dua angka di belakang koma, maka kita letakkan angka koma ini, kemudian kita letakkan 0. Berarti 35 per 100, bilangan desimalnya adalah 0,35. Contoh berikutnya, 125 per 100. Per 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Kita lihat pembilangnya dua angka terakhir, yaitu adalah 25. Kemudian kita letakkan tanda koma dan angka 1 di depan. Berarti 125 per 100 bilangan desimalnya adalah 1,25. Contoh berikutnya, 375 per 1000. Per 1000 berarti ada tiga angka di belakang koma. Maka kita lihat pembilangnya 375. Maka kita tuliskan ini tiga angka, berarti komanya kita letakkan, kemudian angka 0 di depan. Maka 375 per 1000 bilangan desimalnya adalah 0,375. Contoh berikutnya, 42 per 10. Per 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Kita tuliskan angka 2, karena satu angka kemudian kita letakkan koma, maka angka 4 ini ada di depan. Berarti 42 per 10 bilangan desimalnya adalah 4,2. Nah, kita akan masuk dalam cara yang pertama. Syarat hanya untuk bilangan yang penyebutnya dapat diubah menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Berarti bilangan-bilangan yang tidak dapat diubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, maka bilangan tersebut harus menggunakan cara yang kedua. Baiklah, kita lihat contohnya nomor 1, 2 per 5. Nah, 2 per 5. Untuk penyebutnya 5, maka penyebut 5 ini kita akan ubah menjadi 10, 100, atau 1000. Nah, karena dia dapat diubah menjadi 10, maka kita akan ubah menjadi 10. Nah, di sini kita lihat keterangannya. Untuk berpenyebut 10, maka 5 ini kita kalikan dengan 2. Nah, bila penyebut kita kali dengan 2, maka pembilang pun akan kita kalikan juga dengan 2. Sehingga 2 kali 2 hasilnya 4. Nah, bila sudah dapat pecahan 4 per 10, maka kita dapat
mengubah ke dalam bentuk desimal dengan cara seperti yang di depan tadi. Kita lihat satu angka di belakang koma berarti 0,4. Contoh berikutnya 3/4. Angka 4 dapat kita ubah ke dalam, dapat kita jadikan penyebutnya menjadi 100. Berarti untuk menjadi 100, 4 ini kita kali dengan 25. Maka pembilangnya kita kali dengan 25 juga. 3 kali 25, 75. Maka kita lihat 75/100. Berarti ada dua angka di belakang koma. Kita tuliskan berarti hasilnya 0,75. Berikutnya 3/8. Nah, 8 dapat kita ubah menjadi penyebut per 1000. Penyebut 1000. Berarti untuk dapat menjadi 1000, 1000 kita bagi dengan 8 berarti dikali 125. Maka pembilangnya juga kita kali dengan 125. Maka kita akan mendapat hasilnya 375. Nah, kita ubah ke dalam bentuk desimal. Ingat 3 angka di belakang koma karena dia per 1000. Maka kita tuliskan 0,375. Contoh berikutnya 7/20. Nah, 20 dapat kita jadikan penyebut 100. Berarti untuk dapat menjadi penyebut 100, 20 kita kali dengan 5. Demikian juga pembilangnya, kita kali dengan 5. 7 kali 5, 35. Maka bentuk desimalnya karena per 100 berarti ada dua angka di belakang koma. Kita lihat hasilnya adalah 0,35. Kita cara yang kedua yaitu pembagian bersusun. Kita gunakan contoh yang tadi 2/5. Kita tuliskan dulu bentuk pembagian bersusunnya. Ingat, pembilang dibagi dengan penyebut. Maka kita tuliskan 2/5. 2/5 tentu saja tidak cukup, tidak bisa, maka 0. Kita tuliskan 0. Kemudian angka 2 ini kita kali dengan 10, berarti menjadi 20. Hasilnya nanti berarti kita gunakan koma. 20/5 hasilnya 4. 4 kali 5, 20. Maka kita kurangkan hasilnya 0. Berarti 2/5 bilangan desimalnya adalah 0,4. Sama ya dengan yang tadi. Kemudian nomor 2, 3/4. Kita tuliskan bentuk pembagiannya 3/4. 3/4, 0. Kemudian kita kali dengan 10, ini kita letakkan tanda koma. 30/4, 7. 7 kali 4, 28. Kemudian kita kurangkan 30 kurang 28, 2. Kita kali 10 lagi, 20/4. Hasilnya 5. 5 kali 4, 20. Kita kurangkan lagi, hasilnya 0. Berarti 3/4 bilangan desimalnya adalah 0,75. Contoh berikutnya 3/8. Kita tuliskan bentuk pembagiannya. Kita tuliskan 3/8. 3/8, 0. Ini 3 kita kali dengan 10. Kita tuliskan koma. Kemudian 30/8, 3. 3 kali 8, 24. 30 kurang 24, hasilnya 6. Kali 10 lagi, 60/8, 7. 7 kali 8, 56. 60 kurang 56, 4. Kita kali 10 lagi, 40/8, 5. 5 kali 8, 40. 40 kurang 40, 0. Maka 3/8 bentuk desimalnya adalah 0,375.
Nomor berikutnya 7/20. Kita tuliskan bentuk pembagiannya 7 bagi 20. 0, kemudian kali 10, 70 bagi 20, 3, 3 kali 20, 60. Kita kurangkan, 70 kurang 60, 10. Kita kali 100 lagi supaya tidak kita kali 10 supaya tidak bersisa. 100 bagi 25, 5 kali 20, 100, dan 100 kurang 100 hasilnya 0. Maka 7/20 bentuk desimalnya adalah 0,35. Sekian pembelajaran kita tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal.